Halo halo, selamat siang teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi guys dalam siaran kita pada kesempatan siang hari ini ya kawan-kawan ya. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai kalian semua dimanapun teman-teman Bang Joel berada ya. Baik yang lagi liburan, Tuhan berkati. Yang tidak punya uang untuk liburan, Tuhan juga berkati. Atau yang cuma jaga rumah kayak Bang Joel, juga Tuhan berkati ya. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita di dalam momen akhir tahun ini, bahkan nanti di tahun yang akan datang, biarlah kasih Kristus tidak pernah terhempas di dalam kehidupan kita ya. Oke guys, pada kesempatan siang ini kita mau berbincang ya teman-teman ya, di mana ada seorang debater tiba-tiba masuk roomnya Edis dan mengatakan begini, "Ayo kita buktikan nabinya siapa yang berdosa ya, Nabi, Yesus atau, Muhammad," katanya. Wah, ini menarik kawan-kawan ya. Jadi siapakah yang berdosa antara Yesus Kristus atau Muhammad? Waduh, aduh bahasanya ngeri kawan-kawan ya. Tantangannya begitu dari debat sebelah itu. Oke teman-teman, kita langsung simak aja ya guys ya, bagaimana keseruan diskusinya ya kawan-kawan ya. Yuk kita simak ya. Kita simak guys. Bentar ya, Bang Yol naikkan dulu videonya guys. Bentar ya. Yuk kita dengarkan. Kan shop. Oke. Halo Muslim Bang. Halo. Halo. Baru naik udah langsung meninggal. Halo. Halo. Saya heran ini banyak orang naik tapi enggak ngomong. Aduh. Udah kabur semua mereka, udah gelagapan. Coba kita naikin. Kiki ini apa ini kiki. Ya, silakan Kiki. Kamu Islam? Iya, Islam. Ya, gimana? Kamu tadi yang ngomong di kolom komentar, naikkan saya gitu bukan? Iya, betul. Tapi kalau debat dua arah dong. Dua arah. Oh, boleh. Silakan. Masalahnya kau nggak bisa nyalakan kamera ini. Kameramu nggak bisa nyala, itu yang jadi masalah itu loh. Sekarang kita buktikan di Quran dan Bible siapa yang berdosa. Ayo. Kita buktikan. Pakai Al-Quran dan Bible siapa yang berdosa maksudnya? Maksudnya gimana? Nabi Muhammad atau Yesus yang berdosa. Kita buktikan. Dalam Al-Quran dan Bible. Silakan. Ayo. Gua tunjukin dosa-dosa Yesus ya. Silakan. Boleh? Satu. Silakan. Mencuri keledai. Ngatain perempuan anjing. Sebentar, satu-satu. Jangan banyak-banyak. Yesus mencuri keledai. Coba di mana kamu tuduh bahwa Yesus mencuri keledai? Di mana? Bacakan ayatnya. Lukas 19:33. Kemudian ya, bacakan. Di situ intinya dalam ayat itu. Jangan di situ, bacakan. Di ayat itu ya, Yesus tertangkap basah sama pemiliknya. Di ayat itu. Bacakan bunyi ayatnya, silakan. Kata pemiliknya, "Mengapa engkau melepas tali keledainya?" Itu di Lukas 19:33. Yesus tertangkap basah ya pada saat itu. Mana ya oleh pemiliknya. Ayatnya? Lukas 19:33. Baca. Sabar. Silakan. Kau jangan terjeda, aduh. Kau baca, ambil Bible-mu yang bentuknya fisik, jangan seperti ini. Kalau seperti ini kau terjeda, apa yang mau kami dengar? Ya, karena gue HP 1. Kalau kau membaca, jangan kau keluar dari aplikasi. Kami tidak mendengar apapun. Karena gue HP 1, paham? Gue HP 1, maka tolong buka aja. Saya minta tolong buka aja. Lukas 19:33. Kamu yang membuat satu gugatan. Saya yang suruh membaca gugatan kamu, gimana? Iya, kan udah gue jelasin. Berat, saudara-saudara. Kan gua jangan dikik ya. Kan udah gue jelasin. Sudah, kamu nggak mampu ya?
Saya sudah berikan Lu kamu jangan kayak gitu. kesempatan. Gua mampu. Sabar Silakan, dulu. saya tunggu. Saya masih menunggu, Sabar. silakan. Sabar. Silakan. Jangan lama-lama. Kau terjeda lagi, kau ulang-ulangin lah. Memang botolnya mereka ini udah gak karu-karuan, teman-teman. Iya kan? Karena apa? Benturin terus kepalanya, dibenturin terus ke ubin. Makanya aku bilang lah, kurang-kuranginlah benturin kepala itu ke ubin biar gak kayak begini. Aduh. Oke, Ya, aku baca kita ya. kasih kesempatan yang lain dulu. Sebentar, kita Pemiliknya kasih kesempatan yang mengatakan- lain dulu. Kau suruh bacakan, kau malah keluar dari aplikasi terus. Tadi bilang jangan keluar dari aplikasi. Bertanya, silakan nyalakan kamera. Bertanya. Jangan grogi, bro. Jangan grogi. Silakan nyalakan kamera. Baik, kita kasih turun ya. Saya cuma mau kasih tahu sama teman-teman. Kalau naik kemari, kalau kira-kira ilmu kalian kurang, kalian bisa didampingi oleh Ustadz. Pak Ustadz, tolong dulu dampingi saya menghadapi Edis TV ini. Dia ini non-muslim, Pak Ustadz. Tapi pengetahuan tentang Islamnya itu ya luar biasa, Pak Ustadz. Dia tahu semua tentang agama Islam, Pak Ustadz. Habis agama kita dibahas sama dia, Pak Ustadz. Ketahuan tentang tabiat Nabi kita, Pak Ustadz. Dibilang Nabi kita menikahi anak di bawah umur. Orang-orang awam kan yang pada belum tahu jadi tahu sekarang, Pak Ustadz. Ayo. Bantah yuk. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di dunia ini untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu salah. Yuk. Silakan. Seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini, Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Bantah dan laporkan kalau saya mengatakan fitnah. Berani kau? Berani dia? Mungkin berani. Orang yang saya katakan itu benar, gimana sih? Aduh. Gak akan berani mereka. Karena yang saya katakan itu benar. Silakan bertanya. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera bertanya. Kayaknya nggak bisa ini berada Bang. Oke baik, saya turunkan ya. Silakan ya, silakan. Silakan kalau Anda Muslim, Anda melihat bahwasanya ini harus dijawab ini. Tidak bisa dibiarkan ini tiap hari dia menebarkan syubhat yang akan melemahkan akidah seorang Muslim. Harus kita jawab ini. Tapi sampai sekarang nggak ada yang berani jawab. Karena yang saya katakan adalah benar. Karena yang saya katakan adalah fakta. Ayo. Bantah. Ya. Silakan dibantah. Zenwati, silakan Zenwati. Apakah Anda seorang Muslim? Zenwati. Halo Zenwati. Baik, kita kasih turun dulu ya. Mayoritas mana nih? Kayaknya udah nggak ada lagi orang Islam, Bang. Kayaknya di negara kita ini orang Islamnya udah tinggal dikit, Bang. Buktinya kita siaran begini ada 1000 orang yang nonton, yang Muslim nggak ada. Makanya saya bilang ya teman-teman ya, kalian percaya nggak percaya ya, apa yang kita lakukan ini, terutama kepada orang-orang kaum milenial yang berpikir kritis ya, mereka itu berpikir kritis. Jadi secara pelan-pelan mereka itu udah meninggalkan Muhammad. Iya, secara pelan-pelan mereka udah mikir, iya ngapain saya ngikutin Muhammad ya? Mereka udah berpikir itu. Makanya apa? Nggak ada yang berani bantah kan? Nggak ada yang berani naik, nggak ada yang mau membantah itu nggak berani. Gitu loh. Ini saya kasih kesempatan satu kali lagi bertanya ini. Kalau dia masih ini akan saya blokirin orang. Bertanya, kamu gimana? 2 kali, 3 kali naik, saya suruh nyalakan kamera, tidak nyalakan kamera. Ini terakhir ini. Apakah kamu mau menyalakan kamera?
Oke Bang, siap. Nampak-nampaknya saya kenal ini. Pak Reza ternyata. Iya, gimana kabar Pak Reza? Sehat, Gimana kabar Pak Bang. Reza? Tapi kok gelap-gelapan ini Pak Reza ini? Maklum lah Bang, ini dia. Maklum lah ya. Oke Pak Ada Reza, apa ini? kita bikin podcast dulu hari ini Pak Reza ya. Kita bikin podcast dulu hari ini. Sebentar ya, saya kasih dulu background yang keren Pak Reza. Ini dia. Nah, ini. Iya Pak Reza, kita harus ini. Oke, suara saya seperti ini juga kedengeran nggak Pak Reza? Dengar, mantap. Iya. Oke, saya agak dekatkan dulu kamera saya ya, gini ya. Gini. Oke. Pak Reza, saya mau tanya nih sama Pak Reza. Anda seorang Muslim ya? Alhamdulillah. Apa bukti bahwa Anda seorang Muslim? Buktinya yang mana Bang? Kira-kira apa yang menguatkan kami sehingga kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang Muslim? Tapi Pak Reza, ini lightningnya ini, pencahayaannya ini kurang ini Pak Reza ini. Ini kok gelap-gelap, mana lampu nih Pak Reza? Lampunya mana? Mana Bang? Ini Bang. Ini radian. Kalau nggak ada lampunya nggak enak. Kita ngomong macam disembunyi-sembunyi kan. Ini Pak Reza macam takut-takut sekarang ini. Apa jangan-jangan sudah datang gerombolan 212 ke rumah persekusi. Tapi nggak ada datang ke rumah Bang, persekusi. Ya kalau di rumah saya sih kebetulan nggak ada sih Bang ya. Karena kan kita apa namanya ya. Tapi sih memang keluarga dari istri saya manjak saya itu pulang Aceh kan. Banyak juga sih yang mempertanyakan apa itu. Karena ada juga yang melihat keluarga saya itu kan. Ya tapi jawaban saya tetap begitu. Oke. Memang coba keluarga ini dari Bang, istri kepada saya pemirsa gini, coba katakan kepada pemirsa bahwa Anda itu betul-betul seorang Muslim dan silakan Anda bersyahadat, silakan. Ya kalau saya itu memang benar-benar Muslim. Ya, Muslimnya ya Muslim awam lah, Muslim biasa gitu kan. Apa yang saya Coba ketahui. silakan Pak Reza bersyahadat dulu coba. Apa perlu itu Bang? Tapi Pak Reza ini gelap sekali loh Pak Reza ini. Nggak kelihatan Pak Reza. Nampaknya Pak Reza udah malu sekarang jadi orang Islam. Enggak lah Bang, enggak. Coba dulu kasih dulu pencahayaannya dulu lah, biar kita nggak dibilang fitnah. Saya nggak mau nanti saya dikatakan oleh pemirsa ini nih. Edis TV mengundang orang pura-pura jadi Kristen untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Mana nih kamera abang nih? Pencahayaan abang nih. Coba nyalakan dulu lampu itu Bang. Atau balik arahnya. Nah, kalau gini kan keren abang. Nah. Seperti itu maksudku Bang. Nah, oke, stop di situ. Ayo kita diskusi. Kita bikin podcast online ini, ya. Jadi begini, Pak Reza. Untuk menguatkan pemirsa bahwa meyakinkan pemirsa bahwa Anda betul-betul seorang Muslim, tolong Pak Reza bersyahadat dulu. Syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Oke, baik. Baik. Artinya Pak Reza Muslim ya. Dan apakah Pak Reza sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhanmu? Ya, seperti yang saya katakan yang lalu-lalu, Bang. Ya, betul saya Muhammad itu adalah Tuhanmu. Saya menuhankan Muhammad itu gitu. Ya. Muhammad adalah Tuhanmu, betul? Saya menuhankan Muhammad. Dan bukan sebagai pencipta. Ya, tapi Pak Reza sinyalnya menjadi macet-macet kalau di sini.
sinyal Pak Reza macet-macet soalnya. Itu tinggal berapa? Tinggal 2 bar itu. Maklumlah bang, di daerah pelosok inilah dia. Dengar bang? Oke. Merah ya. Iya, masih putus-putus ini Pak Reza, Pak Reza. Masih. Nah, sekarang udah enggak? Ya, di sini. Memang pindah tempat dulu nih kalau sinyalnya kurang. Ya, dan Pak Reza sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda. Anda menuhankan Muhammad. Bagaimana dengan orang-orang Muslim yang sampai sekarang belum sadar-sadar bahwa sesungguhnya orang Islam itu menuhankan Muhammad? Silakan Pak Reza. Ya kalau saya sih bang, paham saya itu ya sendiri, buat saya sendiri ya. Itulah dia paham saya. Makanya saya mengatakan saya menuhankan Muhammad karena apa? Tanpa beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak akan pernah mengetahui ajaran daripada Islam gitu loh. Jadi beliau itu saya agungkan, bahkan saya contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama masa hidup. Saya pada saat ini sesuai daripada Al-Quran ataupun hadis, saya mencontoh semua perbuatan daripada beliau. Nah, jadi di situ letaknya, makanya saya itu pernah mengatakan menuhankan Muhammad itu. Dan pemahaman saya bang di sini saya sampaikan, walaupun saya menuhankan Muhammad itu bukan berarti saya itu mengatakan Muhammad itu adalah sang pencipta alam semesta, tidak. Dan bukan yang saya sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya akui. Ya, dan Anda menuhankan Muhammad ya? Iya, pencipta alam semesta, bahkan pencipta diri saya ini, gitu loh bang. Baik, oke. Nah, kemudian satu lagi statement Anda yang sangat kontroversi ini. Apakah Anda ragu-ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman? Ya, kalau masalah itu bang, saya belum sampai ke sana ya. Masalah beriman apa tidak, sesuai daripada hadis yang abang bacakan tempo hari. Ya, untuk saat ini memang buat saya itu masih pertanyaan buat saya. Tapi di saat ini saya masih dalam tahap pembelajaran, ingin mendalami gitu. Oke, artinya saat ini Pak Reza tidak mengatakan bahwa Muhammad itu orang yang beriman ya? Ya, tidak mengatakan tidak dan juga tidak mengatakan iya. Jadinya bingung di mana-mana. Jadi begini maksud saya Pak Reza. Menurut Anda pribadi, apakah Muhammad itu orang yang beriman dan bertawakal? Kalau saya tidak mendengar daripada hadis yang abang bacakan tempo hari, mungkin iya. Tapi setelah mendengarkan hadis yang saya bacakan, Anda sekarang ragu-ragu bahwa Muhammad orang yang beriman ya? Ya, sebelum saya tahu hadis yang abang sampaikan itu, saya mengakui Muhammad itu adalah seorang yang sangat beriman. Tapi setelah abang bacakan hadis itu, di sini saya masih tanda kurung ya bang, masih mengatakan tidak ataupun mengatakannya belum bisa bang. Ragu-ragu lah ya. Iya. Oke. Itu dia bang. Iya, teman-teman gini, ini Pak Reza ini adalah salah satu Muslim yang jujur ya. Walaupun dia masih Muslim, tapi dia setidak-tidaknya punya kejujuran. Jadi setelah dia diskusi dengan saya, Pak Reza ini mengatakan Muhammad itu adalah Tuhannya, dia tuhankan Muhammad itu. Terus yang kedua, Pak Reza ini mengakui bahwa Muhammad itu Pak Reza ini meragukan bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Ya, dua statement itulah akibat diskusi dengan saya ya, Pak Reza ya. Ya. Tapi ingat ya bang ya, itu semua atas dasar hadis ataupun firman yang abang sampaikan ya. Secara akal logika saya bang ya. Itu makanya saya ada jawaban begitu seperti itu kepada abang karena atas dasar soal yang abang sampaikan kepada saya. Maklum ya bang ya, dari sini saya jujur katakan kepada kawan-kawan semua dimanapun berada, dari dulu saya katakan bahwa saya itu adalah seorang Islam yang awam, bukan berarti saya katakan saya itu adalah Islam yang pintar ataupun ahlinya gitu loh bang. Jadi pantas dong apabila sebuah pertanyaan yang abang sampaikan kepada saya berdasarkan hadis yang abang ketahui ataupun firman yang abang ketahui, secara tangkap logika saya, ya saya jawab sesuai daripada soal yang abang berikan kepada saya gitu loh. Karena sifat saya bang yang pertama sekali, ya kalau memang itu adalah sebuah
pertanyaan ya harus kita jawab dengan jujur gitu loh. Jangan nanti ditanya kangkung jawabannya genjer gitu loh Bang. Itu maksudnya. Oke, kita kasih kesempatan ke Muhsin. Makasih Kak Remi, makasih Kak Remi, makasih udah lama banget nggak ketemu dengan Kak Remi. Oke, kita kasih naik Aldi ya. Mungkin si Aldi ingin mengajukan permintaan nih, tapi sayangnya dia belum bisa menyalakan kamera, tidak masalah ya. Halo Aldi Cinta Suci, apakah Anda seorang Islam? Halo, selamat malam ya, tentunya Islam Bang. Iya, bagaimana pendapat Anda ini tentang statement bertanya atau Pak Reza yang dimana dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya dan dia juga sekarang sudah ragu-ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Silakan. Jadi menurut saya Bang ya, kalau masih dalam keraguan-raguan seperti Pak Reza, Bang Reza, tentu harus memperdalami ya. Biar tak jadi mempertuhankan Muhammad itu biar tak menjadi meragukan seperti itu. Enggak, dia enggak ragu-ragu dia menuhankan Muhammad. Dia enggak Karena ragu-ragu. Muhammad itu bukanlah manusia. Karena manusia bukanlah Muhammad yang sesungguhnya. Ya. Muhammad itu bukan manusia seperti kita-kita ini. Ya. Jadi tidak ada kata Muhammad itu beriman. Karena apa? Yang beriman itu adalah manusia, mempunyai keimanan itu adalah manusia. Dan menjadi iman itu adalah Muhammad itu sendiri. Makin parah ini teman-teman. Ya. Jadi tolong perdalami kalau mempertuhankan Muhammad jangan tanggung-tanggung. Sebentar, ini Anda ini nampaknya saya kenal, ini nampaknya Aldi yang biasa masuk sini nih. Ya, tapi saya semalam punya itu di repot Akunmu yang satunya bro, akunmu yang satunya. Kena repot Bang semalam, kena repot semalam. Yang satunya ya. Jangan pakai akun yang ini, pakai akunmu yang satunya. Ya itu Aldi itu juga Pak Reza, dia sudah mengakui juga bahwa Muhammad itu Tuhannya. Dan dia mengajak seluruh umat muslim untuk tidak ragu-ragu mengakui itu. Tapi sayangnya karena pengakuan itu dia itu aja lah kan, Islam kayak mana kan? Seperti itu Pak Reza. Begini Bang, saya tanggapi dulu abang kita tadi Bang Aldi. Silakan. Ini termasuk apa juga itu pandangan buat saya ya. Di sini perlu juga saya sampaikan kepada Bang Edis ya. Adapun saya, abang tanya terkait daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuhankan, terkait menuhankan. Di sini ada sisi lain dia Bang. Sisi lain buat pribadi saya itu makanya saya mampu ataupun menuhankan Nabi Muhammad SAW itu begini dia Bang ya. Ini harus ada landasannya juga. Saya itu yang jelas menuhankan ruh yang ada di diri Nabi Muhammad tersebut. Dan saya itu bukan menuhankan zasad ataupun zohir yang dimiliki oleh Muhammad SAW. Itu dia Bang. Jadi buat saya itu Nabi Muhammad itu sampai kapanpun, sampai dunia ini akhir zaman pun saya tetap mengakui Nabi Muhammad itu tersebut. Unsur api, angin, tanah, dan air. Ini yang bikin bingung ini Bang, justru. Maksudnya bagaimana itu Bang? Saya bingung itu. Baik, intinya intinya bahwa Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda, artinya poinnya sudah masuk Pak Reza ya, bahwa Muhammad itu adalah Tuhan Anda. Nah, cuman yang yang menjadi kendala itu begitu banyaknya orang-orang Islam awam begitu yang tidak sadar bahwa mereka menuhankan Muhammad. Itu loh Pak Reza. Jadi kira-kira ini apa pesan-pesan Pak Reza kepada orang-orang Islam yang masih unyu-unyu, yang tidak tahu apa-apa, yang secara tidak sadar mereka adalah penuhan Muhammad. Silakan Pak Reza.
Mm-mm. Mm-mm. Sebentar, teman-teman ini kok pada ngomong suara Pak Reza hilang ini? Saya dengar suara Pak Reza, tapi kok suara orang pada ngomong suara Anda tidak ada. Oh, mungkin naik ulang aja ya Pak Reza ya. Tuh, banyak orang yang ngomong suaranya nggak ada. Kita naik ulang aja Pak Reza. Oke. Ya, teman-teman sekalian ya, Pak Reza itu adalah teman diskusi saya. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya. Ya. Jadi satu di antara 14 orang yang saya ajak diskusi dan mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya itu adalah Pak Reza. Seperti itu, teman-teman. Iya, hilang-hilang nggak tahu. Tapi saya dengar suara dia kok. Tapi saya dengar suara dia tadi. Saya ngobrol-ngobrol. Suara dia memang sempat hilang, tapi habis itu muncul kembali. Tapi kalau teman-teman masih tidak mendengar ya saya nggak tahu. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Suara saya apakah teman-teman bisa dengar? Ah, suara saya ada ya. Aman ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah memberitahu bahwa suara saya ada, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini yang mau naik ini ada 3 orang, tapi tidak saya naikkan karena apa? Karena akunnya akun kecil gitu. Oke, kita kasih kesempatan saja ya. Kita kasih kesempatan mereka ya. Ada Srevesti, Sen apa ini? Srevesti siapa ini? Oke. Oh, terbentar lagi. Cecep. Si Cecep. Halo. Cecep. Halo. Halo. Ya, silakan Cecep. Apa? Tanya saya aja. Anda Muslim? Ya. Yakin? Saya siap ditanya. Saya siap ditanya. Pertanyaan Oten siap saya jawab. Anda sudah Oten mengakui tidak akan mampu. Anda sudah mengakui bahwa Nabi Anda itu seorang raja seks? Tidak. Tidak. Oke, jadi bagaimana dengan pernyataan Rashid yang mengiyakan itu karena dia tahu seluk-beluknya, karena dia tahu asal muasalnya? Rashid itu Islam sesat. Kurang ajar itu. Naikkan dia biar saya maki-maki. Naikkan dia. Udah meninggal dia. Naikkan si Rashid biar saya maki-maki. Oke, jadi betul tidak Islam bahwa goblok betul itu. tidak bahwa Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Itu salah.
naikkan si Rasid biar saya maki-maki dia. Rasid, ayo, yang tahu si Rasid di mana, ayo naikkan ini, biar dimaki-maki katanya. Rekam ya, rekam ya. Tapi nggak akan berani Rasid lagi dia tolol naik ke kau. sini, gimana? Islam sesat kau Rasid. Tuh, Rasid, udah ada yang menanti kau ini di sini. Kau iakan Ya, naik bahwasanya kau, nabimu Rasid. itu seorang raja seks. Naik kau Rasid. Biadab kau Rasid. Pengkhianat kau. Rasid, dengar itu Rasid. Islam tidak pernah Makasih Kak Remince, makasih. menghina-hina. Islam tidak pernah menghina-hina merendahkan nabinya. Kau Rasid Islam sesat kau. Kurang ajar kau, biadab. Dengar itu Rasid Rasid. monyet kau. Dengar Rasid. Berarti nanti kalau Oke, misalnya ada yang melaporkan saya ke kepolisian ini atas diskusi itu, bagaimana ini pihak kepolisian ini? Karena kan lawan diskusi saya pun mengiyakan. Gimana Saya kira-kira? akan bela abang. Saya akan bela abang bahwasanya Rasid yang kurang ajar. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa ini. Walaupun abang seorang Kristen, kalau abang di jalan yang benar, saya bisa bela. Saya bertanggung jawab. Saya temannya Tuan Logika. Oh gitu. Berarti pernyataan Rasid ini sungguh-sungguh sangat menyesatkan ya. Silakan Rasid, ini Anda dinanti-nantikan ini. Di mana nih Rasid ini teman-teman? Mana nih? Mereka kok kabur semua nih, hilang semua. Andainya saya kasih aku dulu bisa fotonya dia berhadap, ya, biar keren ini. Fotonya si Rasid. andainya dulu aku bisa begini bang, andainya aku bisa berhadapan muka dengan Rasid, saya tampar-tampar bang dia bang. Ngeri saudara-saudara ini. Ngeri saudara-saudara ini. Rasid ini Anda sudah dicari-cari loh ini. Rasid. Oh Rasid. Naikkan dia bang, nggak ada dia Nggak berani, masuk nggak bang. berani. Nggak mungkin dia berani naik ke sini. Sudah Begini tidak aja berani bang, lagi. kapan dia naik tolong cemana ya. Nah, oke lah, akan saya perhatikan. Kapan dia naikkan saya bang. Baik, saya tunggu. Akan saya kirim Anda undangan, Cecep. Kalau pas Rasid naik ke sini, saya kirim Anda undangan supaya Anda naik mengklarifikasi ya. Iya betul. Hanya begitu, Oke, terima Cecep? kasih bang. Sama-sama, Cecep. Ya oke, terima kasih bang. Ini memang pokoknya Rasid sesat kau Rasid. Biadab kau, menghina Nabi kau. Kurang ajar kau. Ya. Makasih bang. Sama-sama. Ya, itulah teman-teman ya, pengakuan dari seorang muslim tentang pernyataan si Rasid alias Ibas ya, di mana si Rasid alias Ibas ini dia mengakui ketika saya diskusi dengan dia dan saya tanya, "Rasid, apakah Anda setuju Nabi Anda itu seorang raja SX gitu kan?" Dan dia mengiyakan. Dia tidak membantah itu. Iya. Rasid alias Ibas. Videonya sudah ada, saya upload di Edis TV 2. Mengerikan kan? Mengerikan saudara-saudara. Ya tapi biarkanlah mereka itu yang membahas itu ya. Mereka lah yang memperdebatkan itu. Kita nggak tahu teman-teman ya. Karena yang setahu saya dalam hadis dikatakan Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Dan si Rasid saya katakan, adakah pria lain di muka bumi ini yang seperti Muhammad? Dia bilang tidak ada. Nggak ada dia bilang. Rasid mengiyakan loh. Cuman ada satu yang nggak diiyakan sama dia. Saya bilang gini, Sid, gimana kalau kira-kira nabimu ditaruh di toko obat kuat dipajang di obat kuat? Dia bilang, oh jangan kalau itu. Kata lo gimana sih? Anda mengakui dia seorang raja seks, tapi tidak mau ditaruh di obat kuat. Berat Rasid ini memang. Aduh. Oke, ada Diono. Silakan Diono. Kenapa ini naik tapi nggak ngomong?
Oke, kita kasih turun ya, teman-teman ya. Ini kenapa ini? Saya tidak bisa pencet dia ini, teman-teman. Saya tidak bisa tekan profil dia dan tidak bisa menurunkan dia ini. Ada apa ini TikTok ini, teman-teman? Kenapa sih dengan TikTok kok seperti ini? Kadang-kadang error, kadang-kadang gimana ini, teman-teman? Saya nggak bisa turunkan dia loh. Dio? Yusuf PI sedang live, tolong kabari saya ya, supaya saya klarifikasi dulu dengan Yusuf PI tentang pengakuan saudaranya sesama muslim ini yang mengakui bahwa nabinya itu seorang raja seks. Ya. Ucup PI kena fatwa dari Zoom. Gawat, saudara-saudara. Coba kita kasih naik lagi si Dio ini. Ini Dio ini naik tapi nggak ngomong. Karena gemetaran itu. Halo Dio. Halo. Nge-report itu iya Bapak saya turunkan dia, sudah saya turunkan. Tukang report. Ya, nggak masalah. Mereka mau report lah di situ. Kita masih ada akun satu lagi. Dan teman-teman, saya mengumumkan satu kali lagi ya bahwa akun Edis TV yang asli di link biografinya itu ada link Sawerianya. Caranya gitu aja, teman-teman. Karena itu nggak bisa dipalsukan. Ya, jadi teman-teman klik biografi saya, kemudian klik di situ followersnya, lihat followersnya itu pasti di atas 10.000. Kalau di bawah 10.000 itu pasti akun palsu. Jadi banyak orang ingin membuat akun, tetapi dia itu numpang di orang-orang yang sudah agak-agak punya nama gitu. Ya, jadi mereka bikin akun palsu. Nah, dan pengikut-pengikutnya itu adalah orang-orang yang awam yang nggak tahu apa-apa. Jadi disangka itu asli dan diikuti. Gitu. Ya persis seperti triknya Nabi tetangga sebelah itu yang mengelabui orang awam seperti itu. Hanya orang-orang awam saja yang bisa terkelabui seperti itu. Oke, kita kasih naik ini ada Sinaga. Edis FM itu palsu, bukan akun saya itu. Unfollow saja, di unfollow. Itu akun saya. Ya silakan Sinaga, shalom Bang. Kristen ya Bang ya. Ya Kristen Bang, gini Bang, maksudnya akun Abang itu nggak usah dibilang di bawah 10.000 karena gini loh Bang, ada pula nanti baru dia 10.000, cuman ganti nama Abang bilang aja, pokoknya kalau nggak nampak orangnya nggak berarti itu palsu gitu aja udah. Oh iya, gitu ya. Pokoknya ya, kalau dia kan, siaran. Nanti kalau Abang bilang followernya 10.000, kan kadang akun besar itu mau dia diubah namanya. Gitu loh Bang. Betul. Nah, jadi yang penting kalau nggak nampak mukanya berarti bukan dia gitu. Iya. Jadi teman-teman gini gitu aja Bang tuh. Kalau teman-teman lihat dia sedang siaran, tapi dia tidak nyalakan kamera, itu adalah rekaman saya yang diputar dia, gitu. Iya betul Bangku. Itu aja Bang. Oke, makasih Bang Sinaga, makasih. Oke, sama-sama Bangku, siap. Sama-sama. Salam Bang. Halo. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat dia siaran tapi tidak menyalakan kamera, maka dipastikan itu adalah akun palsu. Yang diputar itu adalah rekaman video-video saya, diputar dia seperti itu teman-teman. Itu adalah rekaman, makanya nggak bisa interaksi. Kalau Anda tanya dengan dia di kolom komentar itu nggak akan dijawab karena itu hanya rekaman saja yang diputar. Oke, kita kasih Islamologi, kita kasih naik dulu Islamologi. Halo Islamologi. Ya, Tamsar, Edis TV pengikutnya 78.000, Edis TV 2 pengikutnya 11.000. Edis TV pengikutnya 78.000, Edis TV 2 pengikutnya itu betul. Edis TV pengikutnya 78. Datang sudah merekam ini. Shalom Bang. Bukan aku shalom. Sinyalku kurang itu Bang. Ini Islam atau Kristen ini? Oh Kristen dong. Oh Kristen.
Tapi gini Bang, kita supaya kita tidak dibilang ini, kita harus nyalakan kamera di sini Bang. Oh jangan. Aku juga apologize juga Bang, nggak mau. Oke. Malas. Jadi mohon maaf ya Bang ya, kalau tidak Cuma nyalakan menyapa kamera, aja aku akhirnya Bang, saya menyapa. turunkan nih Bang. Tetap semangat. Oke. Tetap kabarkan Injil, mari kita bongkar kebusukan Islam, itu aja. Oke, terima kasih Bang Oke, ya. itu aja sih Bang, semangat ya. Oke, Shalom semuanya. Bang. Oke, ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian silakan teman-teman jika Anda memiliki bantahan, silakan Anda naik ya. Seperti itu. Yusuf PI kayaknya dia udah menyembunyikan diri dari saya. Nggak ada, nggak kelihatan di sini Yusuf PI itu, nggak ada. Nggak ada. Nggak kelihatan di sini. Seandainya dia live juga biasanya kelihatan. Ini nggak kelihatan. Apakah dia sudah gemetaran kah? Apakah dia sudah... Iya, tapi nggak kelihatan di sini loh. Nggak kelihatan. Nggak ada dia di sini. Udah kena mental mereka teman-teman. Ya seperti itulah ya. Udah diblokir. Aduh, siapa lagi nih? Bo, kepala itu ya ayo. Itu ayo. Itu ayo. Teman-teman jangan lupa ya di like ya, share, bagikan. Teman-teman tap-tap layar guys ya. Kalian harus kuatkan tap-tap layar supaya channel kita ini nggak rungkat, supaya nggak goyang channel kita teman-teman. Sebentar saya akan pakai lagi akun sebentar. Saya akan pakai dulu Edis TV 2 sebentar biar masuk biar teman-teman. Sabar. Ya kita sekarang masih mencarilah, masih muslim-muslim yang berani lah. Si Faruk live terus, si Faruk juga sudah nggak berani juga. 114 pakai, 116 masih boleh pakai. Berapa Kak? 228. Lebrata sudah Wawa mimin tapi belum ada respon. Ada, dia tadi ada. Kak Lebrata tadi dia datang ambil baju merah Sultana. Dia nggak ambil itu 2. Potong. Oh, ukuran besar kali ya. 48. Oh, 48. Di mana 48? Ya tadi di bawah 44. Oh, di hangarnya. Hangar. 44 itu. Oke, yang dipakai yang mau boleh. Kak Rowling nggak ada. Kak mau hijau, Rosmiati mau hijau yang dipakai. Ada XL, kakak mau? Dress hijau yang dipakai XL, kakak mau? Bahan tebal Kak. XL masih ada satu lagi. Kak, bahan tebal yang aku pakai bahan tebal. Bahan apa ya? Bahan tebal, premium. Kak Melva mau 2 XL, hijau dipakai ukuran XL. Kak Rusmiati mau?
Di Excel masih ada? Ada. Yuk, masih ada 1, 2 Excel. Kak Melva punya. Kak Melva sudah dapat? Belum. Yuk. Bahan tebal, Kak. Yang kupakai 228. Iya. Kak Lebra tahu bahwa Mimin aja miss call aja dia. DC aja. Kak Enike. Ada L94. Bahan melar. Aku pakai L94. Bahan tebal street. Ada Excel 98. LD 100 Kak Hesti pakai Excel aja ya. 100 masih melar banyak. Oke. L94 Excel 98 melar. Oke. Ada ukuran L Excel 4 Excel ada 1. Mau ini pakai L. Hijau ini pakai Excel, iya. Kak Ferawati Simanjuntak dapat L. Kak aku mau blazer merah. Lebrata tinggal size 52. Merah itu tinggal 52. Yang dibikin fitty tinggal 52. Nanti aku bikin fitty lagi ya setelah live. Nanti aku bikin fitty lagi. Ferawati Simanjuntak bantu TC admin Jambu ya. Nanti aku bikin fitty lagi. Nanti kakak bisa lihat di fitty ya. Jadi enak tuh kan kalau fitty itu kan sudah video, sudah pasti real kan, sama dengan aku live juga, tapi hanya. Oke, ya. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video ini ya, kawan saya. Kiranya Yesus senantiasa menyertai dan memberkati sekalian ya. Terima kasih juga untuk Bang BTN, ada Quinsa yang masih terus menemani Bang Joel dalam live-live yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus juga menyertai kalian semua ya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam bagi Bang Joel. God bless you guys.